Hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dan menghangatkan tahu Sumedang. Jadi di sini saya sudah membeli tahu Sumedang dan kita akan menyimpan tahu ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mendapat kiriman oleh-oleh atau kemarin lewat ke Kabupaten Sumedang dan membeli tahu Sumedang, biasanya ada yang bingung bagaimana cara menyimpannya. Apakah boleh disimpan di kulkas atau tidak? Harus di freezer atau harus di chiller atau harus di mana? Apakah boleh dibiarkan terbuka seperti ini di luar dan bagaimana hasilnya? Itu akan saya bahas di sini. Tonton terus channel ini dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi lain seputar Sumedang. Di sini saya sudah memiliki tahu Sumedang. Ini baru saya beli beberapa jam yang lalu, jadi belum terlalu lama. Dan ketika sampai itu dalam kondisi panas. Yang pertama, untuk menyimpan tahu Sumedang, pastikan dulu tahunya tidak panas. Jadi kalau misalkan masih panas atau masih menguap, sebaiknya dibiarkan saja pada wadahnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan menyimpan menggunakan box seperti ini atau bisa yang bisa digunakan kembali pun bisa. Dan kita akan menyimpannya di sini. Yang harus diperhatikan adalah pertama harus sudah dingin, yang kedua ketika kita menyimpan hindari menggunakan tangan secara langsung atau gunakan peralatan yang bersih. Semakin steril alat yang digunakan, semakin minim sentuhan, maka akan semakin awet tahu Sumedang yang kita simpan. Saya akan menggunakan sarung tangan plastik seperti ini, dan pastikan sarung tangan plastiknya itu baru atau baru dibuka dari packnya, sehingga belum ada kotoran yang menempel di sana. Kita akan simpan tahu Sumedangnya seperti ini. Pada prinsipnya semakin sedikit udara yang terdapat pada box ini, yang tersisa pada box ini, itu akan lebih baik, sehingga kita akan menekan pertumbuhan bakteri di sini ya, karena tahu ini berisi kandungan protein sehingga akan mudah mengalami penguraian oleh bakteri. Nah, kita akan menekan pertumbuhan bakteri sehingga kita akan sisakan sedikit mungkin ruang. Kalau misalkan ini masih bisa ditambah, di sini kita akan tambah. Tidak apa-apa, agak padat sedikit, tidak apa-apa. Nah, ini masih ada sedikit kandungan air ya. Nanti akan saya bahas maksudnya seperti apa. Ini sudah cukup padat. Lalu kita tutup saja. Jadi kita simpan seperti ini. Ini bisa disimpan di chiller atau di freezer jika kita akan lebih lama menyimpannya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat baru saja memasukkan sudah ada uap di sini. Ini akan terjadi penguapan bahkan setelah kita masukkan ke dalam kulkas ya. Nah, agar lebih awet, kita akan cek secara berkala, tidak terlalu berkala. Misalkan beberapa jam setelah kita simpan, kalau misalkan ada uap air di tutupnya ini atau di sampingnya, maka kita pindahkan ke tempat yang lain. Jadi semakin kering itu semakin baik. Kalau misalkan kita tidak memindahkan tutupnya, nanti ketika ada uap air bisa kita lap dengan tisu. Nah, dengan cara seperti itu tahu Sumedang akan disimpan lebih awet. Oke, kita akan coba bagaimana cara menghangatkan tahu Sumedang. Banyak yang belum paham apakah tahu Sumedang lebih baik digoreng kembali. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggoreng ulang tahu Sumedang yang sudah disimpan di kulkas atau di freezer. Tapi karena kita akan langsung, jadi kita yang ini akan saya simpan di freezer, yang ini akan saya goreng ulang karena ini sudah cukup dingin juga. Nah, bagaimana cara menggoreng ulangnya kita akan coba goreng. Baik, ini kita akan menghangatkan tahu Sumedang. Saya sengaja menggunakan
katel untuk menggoreng. Ini kondisinya bersih, hanya saja memang sudah tua, warnanya sudah seperti itu. Jadi kita akan langsung panaskan kompornya dan menggunakan minyak baru. Kita akan tunggu dulu sampai betul-betul panas, sampai minyaknya panas, mencapai suhu mendekati maksimal, baru kita akan masukkan setelah minyaknya panas. Ya, sepertinya minyaknya sudah cukup panas. Kita akan coba yang tidak dibelah terlebih dahulu. Ini bisa kita lihat bahwa di sini ada berbunyi seperti ini karena masih memiliki kandungan air di dalam tahunya. Sehingga yang tadi saya bilang, jika kita menggunakan wadah penyimpan di dalam kulkas, kemudian kita cek menguap, nah itu air itu yang akan mempercepat proses pembusukan. Jadi sebaiknya kita hilangkan agar bisa lebih awet. Kita bolak-balik seperti ini agar menguap sehingga bagian luarnya itu bisa kering dan tahu sumedangnya kembali kriuk. Karena tujuan kita menghangatkan tahu sumedang itu agar lebih nikmat. Nah, nikmatnya itu karena kriuknya itu. Jadi ketika makan di Sumedang itu kan tahunya kriuk ya. Nah, pas dibawa pulang jika ingin kriuk, maka kita menghangatkannya seperti ini. Sampai kapan itu tergantung kesukaan masing-masing ya. Kalau saya masih belum, ini sebentar lagi, tapi jangan sampai terlalu hitam karena tidak enak juga. Ini sudah cukup, saya coba kecilkan apinya. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita akan lanjut menggoreng yang dibelah. Jadi ketika menggoreng yang dibelah, pastikan menghadap pada posisi yang sama. Jika putih, putih semua menghadap ke atas semua. Agar kita ingat harus membalik yang mana. Kalau yang tidak dibelah, itu kita akan mengharapkan kondisi di dalamnya masih empuk, masih soft. Kalau yang ini kita akan mengharapkan bolak-balik dalam kondisi yang kering atau kriuk ya. Kita akan cek sambil membuat dia menguap. Banyak yang bertanya, ketika dibelah seperti ini bagaimana caranya supaya ingin kriuk? Karena bagian yang putihnya itu kadang-kadang sudah kering, tapi ternyata tahunya tidak kriuk. Nah, kuncinya adalah dengan mengeringkan bagian kulit tahunya. Jadi, meskipun bagian bawahnya sudah kriuk, kita harus balik untuk menghadap ke atas, sampai bagian kulit tahunya menjadi jauh lebih kering. Ini akan mendekati tingkat kekeringan ke kerupuk kulit tahu ya. Ada kerupuk kulit tahu yang hanya kulitnya saja. Nah, ini kita akan buat sampai kriuk seperti itu. Jadi meskipun sudah coklat seperti ini, sudah kering coklat seperti ini kita akan tetap goreng sampai bagian kulitnya ini lebih
lebih kriuk lagi dari ini, lebih kering lagi. Patokannya dari mana? Selama masih ada buih seperti ini, maka artinya itu masih bisa lebih kering dari ini. Masih ada kandungan air di dalamnya meskipun dalam jumlah sedikit. Nah, kita akan sampai kriuk. Jadi kita akan bolak-balik terus sampai bagian dalamnya menjadi lebih coklat dari ini dan bagian luarnya menjadi lebih kering dari ini. Ini bisa didengar sudah lebih kering. Tingkat kekeringannya ini disesuaikan dengan kesukaan masing-masing ya. Ini sudah cukup kering, saya akan matikan. Yang tadi di strainer sudah turun minyaknya. Kita buat menghadap ke bawah agar minyaknya turun, atau nanti kita balik. Ini minyaknya bisa lebih sedikit dari ini ya jika kita ingin menghemat. Oke, kita akan lanjut kembali ke tempat yang tadi untuk melihat hasil penggorengannya. Oke, tahunya sudah digoreng, kita akan coba mencicipi tahunya. Ini mungkin kalau terlalu silau, ini dalam kondisi warna yang coklat ya. Nah, ini yang tidak dipotong, ini yang dipotong. Ini warna bagian tengahnya sekarang mendekati warna kulitnya ya. Karena ini saya menggunakan flashlight, jadi mungkin agak berbeda warnanya dengan kondisi asli. Tapi bagaimana rasanya? Saya akan menggigitnya di dekat mic. Hmm. Ini yang paling kering. Ini yang dibelah. Masih panas ya. Bisa kita lihat uapnya. Oke, itu dia sekian pembahasan mengenai tahu Sumedang yang dihangatkan dan disimpan dan dihangatkan. Nanti yang saya simpan di kulkas akan kita review di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali dan jangan lupa subscribe dan share channel ini agar mendapatkan informasi terkini mengenai Sumedang. Sumedang Now.